Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan bikum jami'an wa marhaban bikum insyaallah fi hadha al-waqt al-mubarak sanastamirru darsana fi al-lughatil arabiyyah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian bahasa Arab, dan kita akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu berkaitan dengan al-ismul ladzi la yansarifu. Al-ismul ladzi la yansarifu. Maknanya adalah isim yang tidak menerima tanwin. Isim yang tidak menerima tanwin. Sebagaimana kita ketahui, salah satu ciri daripada isim itu menerima tanwin. Ya. Yang namanya isim itu menerima tanwin. Kita contohkan misalnya kitabun. Kitabun. Ya. Kalau dia tidak menggunakan alif lam di awal kata kitab ini, maka kita tanwinkan kitabun. Qalamun. Ya, qalamun ini ada tanwin. Nah, inilah ciri khasnya isim itu pakai tanwin. Tapi yang namanya kaidah tidak lepas dari pengecualian. Jadi ada isim yang tidak menerima tanwin. Ya, itu namanya al-ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak menerima tanwin. Kenapa kita bahas tentang persoalan al-ismul ladzi la yansarif? Ya, karena di awal pertemuan kita juga sudah bahas bahwasanya huruf jar bila mana masuk ke kata mufrad, ya, maka kata mufrad tersebut berbaris kasrah. Ya, kata mufrad tersebut berbaris kasrah. Ya, misalnya kita lihat di papan tulis di sini, ya, minas suqi. Minas suqi. Ya, kata as-suq di sini berbaris kasrah. Ya, di sini dia berbaris kasrah. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf jar. Minas suqi. Ya. Ilal masjidi. Kata yang kedua di sini ilal masjidi. Kata al-masjid di sini berbaris kasrah. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf jar. Sebelumnya ada huruf jar. Baik. Dan kalau seandainya kata tersebut tidak ada alif lamnya, ya, seperti kata su, ini nggak ada alif lam, dan sebelumnya ada huruf jar, maka dibaca min sukin. Dibaca min sukin. Ya. Jadi tidak boleh dibaca min as-sukin. Ini nggak boleh. Jadi kalau sudah ada alif lam, maka tanwinnya tidak ada. Tapi kalau alif lamnya tidak ada, maka ditanwinkan. Di sini ditanwinkan, ya, berbaris kasratain. Ya, karena sebelumnya ada huruf jar, min, dan di sini tidak ada alif lam. Begitu juga dengan kata ila masjidin. Ila masjidin. Di sini juga dikasrahkan. Kasrahnya ada dua, disebabkan karena tidak ada alif lam. Terus penyebab kasrahnya ada sebelumnya huruf jar. Ini kaidah dasar. Jadi kalau ada kata benda mufrad, ya, sebelumnya ada huruf jar, maka dia dikasrahkan. Ya, kalau berbentuk alif lam. Kalau tidak menggunakan alif lam, maka dikasratinkan seperti yang kita sampaikan. Nah, bagaimana kalau seandainya sesudah huruf jar itu adalah
isim yang tak menerima tanwin. Ya, isim yang tidak menerima tanwin. Nah, bagaimana dengan tanda jarnya? Apakah juga dikasrahkan seperti yang pertama ini dikasrahkan? Maka kita sampaikan, ya, sesuai dengan kaidahnya, kalau setelah huruf jar tersebut ada isim yang tidak menerima tanwin, ya, al-ismul ladzi la yansharif, maka kata tersebut difathahkan. Kata tersebut difathahkan. Jadi tidak dikasrahkan. Ya, apa contohnya? Misalnya ada kata Sulaiman, Sulaimanu. Ya, kata Sulaiman ini tidak boleh dibaca tanwin. Tidak boleh dibaca Sulaimanun. Ya, meskipun tidak ada alif lam. Ya, kalau kaidah dasarnya kalau tidak ada alif lam ditanwinkan. Nah, tetapi tidak berlaku kaidah tersebut kalau, ya, kata tersebut adalah termasuk isim yang tidak menerima tanwin. Nah, Sulaiman ini termasuk kata yang tidak menerima tanwin, maka dia dibaca Sulaimanu, tidak dengan Sulaimanun. Nah, sekarang persoalannya adalah kalau seandainya kata Sulaiman ini, Sulaiman, sebelumnya ada huruf jar, seperti misalnya min, ya. Nah, bagaimana posisi Sulaiman ini? Sulaimanu ini menjadi Sulaimana. Ya, di sini barisnya fathah. Jadi min Sulaimana. Jadi tidak dibaca min Sulaimani, tetapi dibaca adalah min Sulaimana. Nah, disinilah pentingnya kita mengetahui apa saja kata yang diklasifikasikan kepada ismul ladzi la yansharif, diklasifikasikan kepada isim yang tidak menerima tanwin. Setidaknya ada 10. Ya, ada 10, ya, klasifikasi kata yang digolongkan kepada isim yang tidak menerima tanwin. Apa saja kata-kata tersebut? Maka insya Allah akan kita bahas, ya, sebentar lagi. Baik, kita sekarang bahas tentang, ya, isim yang tidak menerima tanwin. Di mana keberadaannya? Ya, jadi ini perlu kita sampaikan, di mana saja keberadaan isim yang tidak menerima tanwin ini. Ya, kita bisa lihat dari tanda-tandanya atau dari ciri-cirinya. Yang pertama adalah seluruh nama wanita. Seluruh nama wanita yang jumlah hurufnya lebih dari 3. Yang jumlah hurufnya lebih dari 3. Ya, apakah nama wanita tersebut ada tamarbutohnya seperti sini Fatimatu, ya, di sini ada tamarbutohnya atau tidak ada tamarbutohnya. Yang jelas seluruh nama wanita maka itu tidak boleh ditanwinkan. Tidak boleh ditanwinkan. Sehingga di sini dibaca Fatimatu. Jadi nggak boleh dibaca Fatimatun meskipun tidak ada alif lam. Ya, Aisyatu tidak boleh dibaca Aisyatun meskipun tidak ada alif lam. Zainabu, ya, ini Zainabu. Ya, Zainabu tidak boleh dibaca Zainabun. Ya, tidak boleh dibaca Zainabun. Nah, kalau sebelum, ya, nama wanita ini ada huruf jar, ila misalnya, kita masukkan ila Fatimah, ke Fatimah misalnya, kepada Fatimah, maka dia tidak dikasrahkan tetapi difathahkan ila Fatimata. Jadi tidak dikasrahkan. Ya, kaidah asalnya dikasrahkan, tapi ini tidak berlaku karena ini adalah isim yang tak boleh tanwin, maka, ya, kasrahnya ini dipindahkan ke atas, difathahkan jadinya ila Fatimata. Ya, min Aisyata, fathah semuanya. Li Zainaba, semuanya fathah. Ya, karena sebelumnya ada huruf jar, ini ila huruf jar, min huruf jar, li huruf jar. Maka kata sesudahnya adalah berbaris fathah disebabkan
kata sesudah huruf jar ini adalah kata yang masuk dalam kategori isim yang tidak menerima tanwin. Ini yang pertama. Nah, tadi di awal kita katakan seluruh nama wanita yang jumlah hurufnya lebih dari 3. Nah, bagaimana kalau seandainya nama wanita tersebut ya jumlah hurufnya 3? Ya, seperti misalnya ya. Ini Hindun. Nah, ini pengecualian. Karena Hindun ini berjumlah 3 huruf, ada ha, nun, dal, maka ini tidak masuk dalam isim la yang sharif atau isim yang tidak menerima tanwin. Kenapa? Karena ini jumlah hurufnya ada 3. Tadi kita katakan lebih dari 3. Kalau ini 3, maka ini ditanwinkan, maka dibaca Hindun. Nah, kalau ada huruf jar sebelumnya ila hindin. Nah, ila hindin. Jadi jangan dibaca ila hinda. Ya, kenapa? Apa yang membedakannya dengan Fatimah? Yang membedakannya adalah Fatimah ini jumlah hurufnya lebih dari 3. Kalau Hindun ini hurufnya 3, jumlah hurufnya 3, ya, dia menerima tanwin. Kalau dia menerima tanwin ketika ada huruf jar sebelumnya, maka dia dikasratenkan. Ya, ini dikasratenkan. Ini pengecualian saja. Tetapi yang termasuk isim alladzi la yansharif adalah seluruh nama wanita yang jumlah hurufnya lebih dari 3. Ya, kita bisa hitung Fatimah nih lebih dari 3, Aisyah juga lebih dari 3, Zainab juga lebih dari 3. Baik, ini klasifikasi yang pertama atau ciri ya isim yang tidak menerima tanwin. Yang kedua, seluruh nama laki-laki yang diakhiri dengan ta marbutah. Perhatikan di sini ya, di nama laki-laki itu ada ta marbutah di akhirnya. Misalnya Talhatu, Talhah. Ini ada ta marbutah. Ini ada ta marbutah. Dan Talha itu adalah nama laki-laki. Nama laki-laki. Kalau ada ya ta marbutah di nama laki-laki, maka dia tidak boleh ditanwinkan. Dibaca Talhatu. Jadi tidak boleh dibaca Talhatun. Jadi Talhatun tidak boleh. Usamatu. Ya, Usamah ini ada ta marbutah, ini juga nama laki-laki, Usamah. Maka tidak boleh dibaca Usamatun. Salah. Dia tidak menerima tanwin. Ya. Juga Hamzatu. Ya, ini juga ada ta marbutah. Maka tidak boleh dibaca Hamzatun. Ya, kenapa? Karena ini semuanya adalah nama laki-laki yang diakhiri dengan ta marbutah. Ya, kok begitu? Ya, itu kaidahnya. Ya, kita ngikut saja. Baik, nah sekarang kita masukkan huruf jar ke kata Talha, Usamah, Hamzah. Kita perhatikan di sini ila Talhata. Ya, kepada Talha. Jadi tidak dibaca ila Talhati atau ila Talhatin, tetapi dibaca ila Talhata, difathahkan. Karena Talha adalah isim yang tidak menerima tanwin. Jadi kalau isim tidak menerima tanwin, difathahkan. Min Usamata, difathahkan. Ya, intinya dia adalah isim yang tidak menerima tanwin. Baik. Yang ketiga, seluruh nama yang berasal dari non Arab. Ya. Dalam bahasa Arabnya a'jamiyun. Jadi nama-nama a'jam, nama-nama yang bukan bahasa Arab. Ya, bukan bahasa Arab yang hurufnya lebih dari 3 huruf. Yang hurufnya lebih dari 3 huruf. Perhatikan di sini. Hurufnya lebih dari 3. Ya. Karena kalau seandainya hurufnya tidak lebih dari 3, tidak berlaku isim ya yang tidak menerima tanwin. Ya, kalau misalnya kita lihat ya, kita contohkan saja kata Nuh. Ini kalau kata Nuh ini ya, ada berapa huruf? Ada 3. Nun, waw, ha. Ya. Karena ini jumlahnya 3, maka dia menerima tanwin. Maka Nuhun. Menerima tanwin dia. Nuhun. Ya. Maka ketika ada huruf jar, ila Nuhin. Ila Nuhin. Begitu. Ya. Dia dikasrahkan. Kenapa? Karena Nuh adalah
nama non Arab ini sama juga nama non Arab, tetapi jumlah hurufnya 3. Yang kita masukkan di sini adalah yang tidak menerima tanwin, hurufnya lebih dari 3. Ismail. Ini bukan nama Arab. Ini nama berasal dari luar Arab, bukan bahasa Arab ini. Ya, dan jumlah hurufnya lebih dari 3. Ismail. Maka dibaca Ismailu. Tidak dibaca Ismailun. Ibrahimu. Tidak dibaca Ibrahimun. Ishaqu. Tidak dibaca Ishaqun. Yaqubu. Tidak dibaca Yaqubun. Nah, ini adalah isim yang tidak menerima tanwin. Bila mana ada huruf jar sebelumnya, ya kita masukkan saja dalam kalimat, ya, kepada Ismail misalnya, kepada Ismail. Kita kasih huruf jar di sini ila. Ya, ila Ismail la. Jadi fathah kan? Jadi majrurnya dengan fathah. Ila Ibrahima. Kalau dikasih ila di depannya, ila Ibrahima, ila Ishaqa, ila Yaquba, dan seterusnya. Jadi majrurnya bukan dengan kasrah, tetapi dengan fathah. Ini yang ketiga. Sekarang kita masuk poin yang keempat, di antara isim yang tidak boleh ditanwinkan, yaitu adalah seluruh nama yang berakhiran alif dan nun. Ya, berakhiran alif dan nun. Jadi nama ada alif dan nun belakangnya Sulaiman, ini ada alif dan nun, maka ini tidak boleh ditanwinkan, sehingga dibaca Sulaimanu. Sulaimanu. Adnanu, ada alif dan nun. Adnan. Usman, yang ujungnya an. Usman, Fadlan, ya, itu tidak boleh ditanwinkan, cukup didomahkan saja. Ya. Kalau seandainya ada huruf jar di depannya, seperti misalnya min Sulaimana, jadi ya seharusnya kasrah. Seharusnya ini kasrah nih karena ada min. Tapi karena dia termasuk isim yang tidak boleh tanwin, kasrahnya dirubah menjadi fathah. Min Sulaimana. Ya, min Sulaimana. Baik, itu yang keempat. Tinggal kita kiaskan dengan nama-nama yang lain. Yang kelima, seluruh nama mengikuti pola fu'al. Kita lihat di sini, mengikuti pola fu'al. Ya, yaitu huruf pertama dhammah, huruf kedua fathah, huruf ketiga dhammah. Ya, jadi nama apa saja yang polanya sama dengan ini, huruf pertamanya dhammah, huruf keduanya fathah, huruf ketiganya dhammah, berarti dia tidak boleh tanwin. Contohnya apa? Umar, Umaru. Umar ini dhammah sama. Terus huruf keduanya fathah sama. Huruf ketiganya di dhammah saja. Umaru. Jadi tidak boleh dibaca Umarun, salah. Ya, tidak boleh ditanwinkan. Umaru. Zuhal, ini sama juga, dhammah, fathah, dhammah. Zuhal, fu'al, sama. Polanya sama. Ya, huruf pertama dhammah, huruf kedua fathah, huruf ketiga dhammah. Nah, kalau seandainya ada huruf jar, maka majrurnya dengan fathah. Ila Umara, bukan ila Umari, salah, tapi ila Umara. Jadi fathah ini sebagai ganti dari kasrah, karena dia tidak memungkinkan untuk dikasrahkan. Ya, ila Umara, ila Zuhala, dan seterusnya. Ya. Baik, yang keenam, seluruh kata sifat yang mengikuti pola fa'lan. Ya, jadi polanya huruf pertama fathah, huruf kedua sukun, huruf ketiga fathah, kemudian dipanjangin ada alif, kemudian dhammah. Fa'lan sama dengan jau'an, sama itu polanya. Fathah,
fathah, sukun, sukun, fathah, fathah, ada alif, kemudian ini. Nah, itu polanya sama. Jadi kata itu dikatakan sama polanya kalau baris setiap hurufnya sama. Jau'an. Nah, karena polanya sama dengan fa'lan, maka dia tidak boleh ditanwinkan. Sehingga dibaca jau'anu. Tidak boleh dibaca jau'anun. Tidak boleh. Ya, karena dia tidak menerima tanwin. Ghadban sama ghadbanu. Ya, jau'an ini sifat ya. Jau'an itu artinya apa? Lapar. Ini adalah sifat. Ghadban, marah, ini sifat. Ya. Marah, sifat. Ya. Polanya sama dengan fa'lan. Atashan, ini juga sifat. Artinya apa? Haus. Sifat ya. Jadi kalau polanya sama, maka dia tidak ditanwin. Kalau ada huruf jar sebelumnya, maka dia difathahkan. Ya, semuanya fathah. Ini yang keenam. Sekarang kita masuk yang ketujuh. Ya, di antara isim yang tidak menerima tanwin, yaitu seluruh kata mengikuti pola af'alu. Af'alu. Jadi polanya apa? Af'alu. Huruf pertamanya fathah, huruf keduanya sukun, huruf ketiganya fathah, kemudian dhammah. Ya, kita contohkan apa? Ahsan. Contohnya apa? Ahsan. Huruf pertamanya fathah, sama dengan sini. Kemudian huruf keduanya sukun, sama. Huruf ketiganya fathah, sama. Kemudian dhammah. Berarti ini namanya sama polanya. Ya. Jadi dibaca ahsanu. Ya, ini tidak boleh ditanwinkan. Ahmaru. Ya. Ahmaru sama polanya. Af'alu. Akhdaru polanya sama. Dan warna-warna yang lainnya, azraku, ya, apalagi abyadu, aswadu, itu semuanya polanya sama dengan af'alu. Bila mana ada huruf jar sebelumnya, maka dia difathahkan. Baik, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, seluruh kata yang mengikuti pola mafa'ilu. Mafa'ilu. Ya. Huruf pertama difathahkan, huruf kedua difathahkan, dipanjangin, huruf ketiga dikasrahkan, kemudian dhammah. Mafa'il. Contohnya apa? Madaris, madaris, mafa'il. Itu sama. Fathah, sama. Fathah, fathah. Kemudian panjang, alif, ada alif, kemudian kasrah. Madarisu. Maka tidak boleh madarisun. Masajidu, sama. Ya, ini namanya ya sigat muntahal jumu. Sigat muntahal jumu yaitu adalah bentuk kata jamak. Bentuk kata jamak. Ya, ini jamak. Madaris jamak dari madrasah. Ya, masajid jamak dari masjid. Intinya biar kita mudah, ya, pokoknya polanya mafa'il. Atau polanya mafa'il. Di sini ada tambah ya. Ada tambah apa? Ya. Dan ianya berbaris sukun. Mafa'il. Nah, apa contohnya yang sama polanya? Dana, nir. Dana, nir, mafa'il. Sama. Hurufnya sini fathah, 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 pada alif, kemudian kasrah, kemudian ya sukun. Kasrah, ia sukun, sama. Berarti itu sama. Dana, nir, masabih. Ya, ada ya. Maka bila mana ada huruf jar sebelumnya, maka dia difathahkan. Ila masajida, ila madarisa. Ya, bi dananira. Ya, min masabiha. Jadi semuanya fathah. Ya, ini semuanya fathah. Dengan catatan dia kata yang tidak boleh tanwin. Sekarang kita masuk ya ke poin yang ke-9. Kita masuk ke poin yang ke-9, isim yang tidak menerima tanwin. Setiap kata
yang diakhiri dengan alif mamdudah. Alif mamdudah. Ya, apa itu alif mamdudah? Kita perhatikan di sini ada alif dan hamzah. Ada alif dan hamzah. Ini namanya alif mamdudah. Jadi kalau di akhir kata itu ada alif kemudian hamzah, itu namanya alif mamdudah. Sahra, hamra, ya, bayda, ya, ada alif mamdudah. Jadi kalau ada alif mamdudah, maka dia tidak boleh ditanwinkan, sehingga dibaca sahra'u, ya, sahra'u, hamra'u. Jadi tidak ditanwinkan meskipun tidak ada alif lam. Kalau kaidah dasarnya, kalau tidak ada alif lam ditanwinkan, ya. Tapi karena dia termasuk kata yang tidak boleh tanwin, ya sudah, berarti tidak perlu ditanwin. Sahra'u, hamra'u. Nah, kalau ada huruf jar sebelumnya, ila, ya, ila sahra'a. Kalau ada misalnya huruf jar, ila sahra'a. Jadi tidak kasrah, ila sahra'i, tapi ila sahra'a. Karena dia termasuk isim yang tidak menerima tanwin. Alasannya apa? Ada alif mamdudah. Ya. Atau diakhiri dengan alif maksurah. Atau diakhiri dengan alif maksurah. Ya, alif maksurah itu kayak gini. Ya, tapi tidak bertitik. Nah, ini alif maksurah namanya. Sebelumnya fathah. Zikra, ya, Salma, sebelumnya fathah. Itu namanya alif maksurah. Alif maksurah. Zikra, Salma, Laila, ya, itu adalah alif maksurah. Hubla, ya. Jadi ini tidak boleh ditanwinkan, ya, tidak boleh ditanwinkan. Sehingga ketika ada huruf jar, ila zikra, ila salma, ila salma, dan seterusnya. Yang ke-10 dan yang terakhir, setiap nama yang mengikuti pola fiil, kata kerja, ya, kata kerja. Contoh misalnya yasiru. Yasiru ini adalah fiil mudhari yang artinya berjalan, sedang berjalan. Jadi kalau ada nama orang yasiru, yasir, berarti dia tidak boleh ditanwinkan. Jadi tidak boleh dibaca yasirun, nggak boleh. Walaupun ada nama orang namanya si Yasir, cuman karena yasir ini mengikuti pola fiil mudhari, maka dia tidak ditanwinkan. Yasiru, ya, yazid, yazidu. Jadi tidak boleh dibaca yazidun, seperti Muhammadun, ya, Muhammadun, hadza Muhammadun. Nah, kalau misalnya Yazid, ini Yazid, hadza yazidu, hadza yazidu. Tidak boleh dibaca hadza yazidun. Nah, sekarang persoalannya adalah ada huruf jar, ya. Saya pergi ke Yasir misalnya, ila yasiro, ila yasiro, fathah, ya, ila yasiro. Nah, inilah 10 ciri-ciri isim yang tidak menerima tanwin, tidak menerima tanwin. Dan tentunya berlakunya fathah ini setelah huruf jar, berlakunya fathah. Jadi dia difathahkan, ya, setelah huruf jar bila mana tidak pakai alif lam. Tidak pakai alif lam. Seandainya yasir indikasi alif lam, maka dia kembali ke hukum asal. Dia kembali kepada hukum asal. Ya, kita contohkan saja misalnya, kita kasih misalnya alif lam, ya, ila. Setelah kita contohkan tadi yasir, bisa kita kasih alif lam. Atau kita contoh yang lain, ya, al-masajid. Oke, masajid nih, ya, kita sudah sampaikan ini juga termasuk isim yang tidak menerima tanwin. Jadi al-masajidah, kalau tidak ada alif lam, ila masajidah. Tapi ketika dikasih alif lam, kembali ke hukum asalnya,
ilal masajidi. Ilal masajidi. Ya, jadi kalau dia dikasih alif lam, maka dia dikasrahkan kembali. Tapi kalau tidak ada alif lam, masajid sama dengan mafa'il, maka dibaca ila masajida. Tapi kalau dikasih alif lam, maka dia kembali ke hukum asal, dikasrahkan ilal masajidi. Ilal masajidi. Ya, jadi tidak dipakai kaidah tersebut kalau dia ada alif lam, atau ya posisinya sebagai mudhaf. Ya, posisinya sebagai mudhaf. Ya, ila masajidillah. Ila masajidillah misalnya. Walaupun di sini tidak ada alif lam, tapi karena posisinya sebagai mudhaf, ya, mudhaf itu adalah dua kata satu makna. Masjid, masjid Allah. Dua kata satu makna. Dan insyaallah nanti ada pembahasan tentang masalah mudhaf ini. Yang jelas, bila mana posisinya sebagai mudhaf, kata yang pertama ya dari dua kata yang memiliki satu makna, masjid, masjid Allah. Kata majmu' lah. Kalau bahasa kitanya kata majmu'. Masjid Allah. Masjid Allah. Itu dua kata satu makna. Maka kata pertama namanya mudhaf, kata kedua namanya mudhaf ilaih. Nah, kata kedua namanya mudhaf ilaih. Ini ada insyaallah pembahasan khusus ini. Ya, yang jelas kalau posisinya sebagai mudhaf, maka dia kembali ke hukum asal ila masajidi. Ya, inilah dua hal yang menyebabkan ya isim yang tidak menerima tanwin kembali kepada hukum asal. Ya, kembali kepada hukum asal, yaitu bila mana dia dimasuki huruf jar, dia dikasrahkan. Ya, dengan kondisi yang pertama ada alif lam, ilal masajidi, atau dia posisinya sebagai mudhaf ila masajidillah. Tapi kalau dia tidak ada alif lam dan bukan posisinya sebagai mudhaf, ya termasuk salah satu dari kata yang 10 ya item yang kita sampaikan, maka dia difathahkan. Ya, maka dia difathahkan setelah huruf jar. Nah, inilah pembahasan yang berkaitan dengan ismul ladzi la yansharif, ya, kapan ya kata itu difathahkan setelah huruf jar. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita praktekkan di dalam ucapan kita dalam berbahasa Arab. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi